Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam doa pagi hari ini. Tema gereja masih memiliki yang sama, yaitu memenangkan jiwa. Bagaimana kehidupan kita bisa memenangkan jiwa terhadap saudara-saudara kita yang jauh dari Tuhan, yang saudara-saudara yang kita meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mencari? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berjuang untuk mengembalikan orang-orang yang undur daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal, boleh kembali kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Apa yang membuat mereka bisa kembali kepada Tuhan Yesus? Ketika melihat kehidupan kita, ketika melihat bagaimana kita melakukan kehidupan ini sehingga ada gambar Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang membuat mereka tertarik untuk kembali kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Maleakhi 4 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sekali lagi firman Tuhan berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kita harus memiliki hati Bapa. Bagaimana kita bisa mengerti hati Bapa ini? Kita harus memiliki hati Bapa. Kita harus belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi dikatakan bahwa kita harus memiliki hati Bapa, sehingga anak-anak itu akan berbalik kepada hati Bapa, dan sebaliknya hati Bapa akan berbalik kepada anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi anak-anaknya. Bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan sehingga kita bisa menjadi berkat, sehingga kehidupan kita ini menjadi contoh, sehingga banyak memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bahkan orang-orang yang mundur, yang kecewa dengan Tuhan, kembali dia boleh kepada Tuhan Yesus. Dia kembali mengarahkan hatinya seutuhnya kepada Tuhan. Di poin yang pertama adalah kita menjadi orang yang mau mengampuni seperti Bapa. Seperti Tuhan Yesus yang suka mengampuni dalam kehidupan kita. Bagaimana orang bisa berbalik kalau kita tidak mudah mengampuni? Bagaimana orang bisa mendapatkan sesuatu hal, gambar diri kita seperti Tuhan Yesus kalau kita susah mengampuni? Kalau kita melihat di Alkitab begitu banyak Tuhan Yesus memberikan contoh dia mengampuni banyak hal. Terkadang kita sebagai orang yang sering mengalami yang namanya luka batin, susah mengampuni. Bagaimana aku bisa mengampuni mereka, Pak Pendeta? Wong mereka udah jahat. Apalagi mereka itu masih saudara saya. Mereka adalah saudara yang selalu menyakiti saya. Luka di hati saya itu dalam banget. Bagaimana saya bisa mengampuni? Tetapi pengajaran Tuhan berfirman, bagaimana kita mengampuni adalah 70 kali 7, banyak sekali. Kalau kita mau memenangkan jiwa saudara-saudara kita yang jauh, bagaimana dengan cara kita tidak bisa mengampuni, terus mereka berharap kembali? Kalau kita berani mengambil keputusan mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, menyakiti hati kita, saya percaya mereka akan berbalik mencari Tuhan Yesus. Mereka akan kita menangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahkan yang undur daripada Tuhan. Tadi dikatakan bahwa di Maleakhi tadi, hati Bapa akan berbalik kepada anak-anaknya, sebaliknya anak-anak akan berbalik kepada Bapa. Kalau kita memiliki hati Bapa, kita memiliki hati yang mengampuni. Nah, ketika kita mengalami yang namanya benturan dengan orang-orang dan kita merasa kita bisa mengampuni, mungkin kita berkata sekalipun aku tidak salah loh sebenarnya. Tetapi ketika berani berkata
maafkan aku kalau aku banyak salah sama kamu. Kalau kita memiliki hati yang mau mengampuni, kita mencerminkan hati Bapa itu, maka akan kita percaya akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam kehidupan kita. Akan banyak jiwa-jiwa yang kembali berbalik kepada Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun hati kita masing-masing. Kita bangun, milikilah hati yang suka mengampuni. Jangan pernah memiliki hati yang dendam Bapak Ibu Saudara, tetapi milikilah hati yang suka mengampuni. Maka saya percaya ketika kita memiliki hati yang suka mengampuni, maka Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa dalam kehidupan kita. Kalau melihat kehidupan kita bahwa kita adalah bukan orang yang pendendam, tetapi kita adalah orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Poin yang pertama. Bagaimana poin kedua? Bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, yaitu kita harus mengenal akan Tuhan. Kalau kita mengenal akan Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita ini akan mencerminkan Tuhan Yesus. Apa yang keluar dari perkataan kita, apa yang kita lakukan, itu akan selalu ada kaitannya dengan Tuhan Yesus. Oh ini loh anak Tuhan Yesus, oh ini loh orang Kristen yang suka berkata dengan baik, tidak pernah menyakiti orang lain, perkataan selalu menjadi berkat. Kita harus mengenal Tuhan kita dulu, supaya ketika kita mau berbuat sesuatu hal yang tidak baik, oh iya, ada Roh Kudus yang mengingatkan di dalam hati kita, ini tidak benar, ini tidak. Kamu berkata ya ini tidak bagus, kamu harus berkata seperti ini, sehingga kamu boleh mencerminkan Tuhan Yesus. Kalau kita mengenal Tuhan kita, kalau kita mengenal pribadinya dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Saudara, Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, ayo kita sama-sama belajar. Kita belajar mengenal Tuhan Yesus. Kita mengenal pribadinya lebih dalam lagi, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari tidak panjang lebar, tetapi kita belajar 2 poin. Yang pertama, kita harus memiliki pengampunan seperti Bapa yang selalu mengampuni anak-anaknya. Yang kedua adalah kita harus mengenal pribadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh, sehingga karakter Tuhan itu akan melekat di dalam kehidupan kita, sehingga orang yang melihat, sehingga orang yang selalu bertemu dengan kita, dia melihat pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.